warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin membahas tentang materi pendidikan agama Islam yang berjudul Gerakan Pembaharuan Islam di Indonesia, yang meliputi sejarah, pengertian, latar belakang, pengaruh, dan kesimpulan. Sebelum ke pembahasan, kami akan perkenalan terlebih dahulu. Berikut adalah nama-nama dari kelompok kami. Yang pertama, Ina Rahmawati. Yang kedua, Nende Nurdiani. Dan ketiga, Tetep Ismail Mulyana. Baik, langsung saja kita ke pembahasannya. Yang pertama, sejarah pembaharuan di dunia Islam. Sejarah peradaban atau apapun memang tidak selalu berjalan linear. Begitupun persoalan pembaharuan dalam Islam. Tak diasingkan lagi, merupakan sesuatu yang tidak boleh tidak terjadi. Pembaharuan bagi Islam seolah sudah menjadi determinasi sejarah. Pembaharuan Islam di Indonesia dari dahulu hingga kini memang sangat elitis sifatnya. Karenanya dalam melakukan pembaharuan Islam, seseorang harus rela menyerahkan diri sepenuhnya dalam cita-cita itu, dengan segala resiko apapun yang bakal diterima. Juga harus bersedia memeras tenaga dan pikiran bagi pemecahan soal-soal bagaimana Al-Quran hendak ditafsirkan, sejauh mana relevansi hadis menjadi pedoman, dan dalam batas-batas mana Islam maupun sistemnya terwujud di tengah-tengah umat. Dalam konteks Indonesia, hal ini masih ditambah satu lagi, yaitu perlunya mempertimbangkan kondisi masyarakat yang sedemikian plural, baik agama, etnis, maupun kepercayaan. Pengertian pembaharuan Islam. Kata yang lebih dikenal untuk pembaharuan adalah modernisasi dan tajdid Islam. Kata modernisasi lahir dari dunia barat, adanya sejak terkait dengan masalah agama. Dalam masyarakat barat, kata modernisasi mengandung pengertian pemikiran, aliran, gerakan, dan usaha untuk mengubah paham-paham, adat istiadat, institusi-institusi lama, dan sebagainya. Kata tajdid sendiri secara bahasa berarti mengembalikan sesuatu kepada kondisinya yang seharusnya. Dalam bahasa Arab sendiri, yaitu sesuatu dikatakan jadid atau baru jika bagian-bagiannya masih erat menyatu dan masih jelas. Maka upaya tajdid seharusnya adalah upaya untuk mengembalikan keutuhan dan kemurnian Islam kembali. Jadi yang intinya, pembaharuan Islam adalah upaya untuk menyesuaikan paham keagamaan Islam dalam perkembangan dan yang ditimbulkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Dengan demikian, pembaharuan dalam Islam bukan berarti mengubah, mengurangi, atau menambahi teks Al-Quran maupun hadis, melainkan hanya menyesuaikan paham atas keduanya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tajdid. Tajdid sendiri dalam Islam punya dua bentuk. Yang pertama, memurnikan agama setelah perjalanannya berabad-abad lamanya dari hal-hal yang menyimpang dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kedua, memberikan jawaban terhadap setiap persoalan baru yang muncul dan berbeda dari satu zaman dengan zaman yang lain. Peristilahan yang digunakan para penulis: tajdid, islah, dan reformasi. Tajdid sering diartikan sebagai islah dan reformasi, asriyah dan modernisasi. Istilah modernisasi atau asriyah dalam bahasa Arab diberikan oleh kaum orientalis terhadap gerakan Islam tersebut di atas tanpa membedakan isi gerakan itu sendiri. Bukan hanya tajdid,
islah dan reformasi aja istilahnya. Ada juga istilah-istilah lain seperti revitalisasi, resurgensi, renaissance, reasersi. Kesemua peristilahan di atas mengandung arti tegak kembali atau bangkit kembali. Ide-ide pembaharuan dari luar yang masuk ke Indonesia melalui 3 jalur. Yang pertama, jalur haji dan mukim. Yang kedua, jalur publikasi. Dan ketiga, peran mahasiswa yang sempat menimbu ilmu di Timur Tengah. Kelahiran dan perkembangan pembaharuan Islam di Indonesia merupakan wujud respon terhadap hal-hal di bawah ini, seperti kemunduran Islam sebagai agama karena praktek-praktek penyimpangan. Kedua, keterbelakangan para pemeluknya. Dan yang ketiga, adanya invasi politik, kultural, dan intelektual dari dunia barat. Pembahasan yang selanjutnya adalah latar belakang pembaharuan dunia Islam. Mulai abad pertengahan merupakan abad gemilang bagi umat Islam dengan lahirnya pemikiran ulama besar itu. Maka ilmu pengetahuan lahir dan berkembang dengan pesat sampai ke puncaknya, baik dalam bidang agama, non-agama, maupun dalam bidang kebudayaan lainnya. Yang mendorong timbulnya pembaharuan dan kebangkitan Islam. Yang pertama, paham tauhid yang dianut kaum muslimin telah bercampur dengan kebiasaan-kebiasaan yang dipengaruhi oleh tarekat-tarekat pemujian terhadap orang-orang yang suci dan hal lain yang membawa kepada kekufuran. Kedua, sifat jumud membuat umat Islam berhenti berpikir dan berusaha. Tiga, umat Islam selalu berpecah belah. Keempat, hasil dari kontak yang terjadi antara dunia Islam dengan Barat. Pembaharuan dalam Islam berbeda dengan Renaissance Barat, muncul dengan menyingkirkan agama. Maka pembaharuan dalam Islam adalah sebaliknya, yaitu untuk memperkuat prinsip dan ajaran-ajaran Islam kepada pemeluknya. Yang melatar belakangi pemikiran politik Islam. Pertama, kemunduran dan kerapuhan dunia Islam yang disebabkan oleh faktor internal dan yang berakibat munculnya gerakan-gerakan pembaharuan dan pemurnian. Kedua, rongrongan Barat terhadap keutuhan kekuasaan politik dan wilayah dunia Islam yang berakhir dengan dominasi atau penjajahan oleh negara-negara Barat tersebut. Ketiga, keunggulan Barat dalam bidang ilmu, teknologi, dan organisasi. Nah, ketiga hal tersebut ini juga memberi pengaruh pada pemikiran politik Islam, yakni banyak di antara para pemikir politik Islam tidak mengetengahkan konsepsi tentang sistem politik Islam, tetapi lebih kepada konsepsi perjuangan politik umat Islam terhadap kezaliman penguasa, lebih-lebih terhadap imperialis dan kolonialis Barat. Pengaruh gerakan pembaharuan di dunia Islam. Kemunduran dunia Islam berlangsung sampai akhir abad ke-18 dan pada awal abad ke-19. Mulai ada usaha beberapa ulama Islam yang kepikiran maju untuk membangun kejayaan Islam dan umat Islam kembali. Karena itu, dunia umat Islam dihadapkan pada sejumlah gerakan pembaharuan yang muncul. Karena itu, timbul gagasan modernisasi dan reformisme dengan semboyan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadi, kesimpulannya adalah pembaharuan Islam adalah upaya untuk menyesuaikan paham keagamaan Islam dengan perkembangan dan yang ditimbulkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Adapun yang mendorong timbulnya pembaharuan dan kebangkitan Islam adalah
Pertama, paham tauhid. Kedua, sifat jumud membuat umat Islam berhenti berpikir dan berusaha. Dan yang ketiga, umat Islam selalu berpecah belah. Keempat, hasil dari kontak yang terjadi antara dunia Islam dengan Barat. Alhamdulillah, cukup sekian untuk pembahasannya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kami juga di sini masih belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.